menegakkan etos kerja guna menghadapi tantangan global. Kami hormati Bapak Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah, Pak Dr. Andis Hartanto, MSI, Maturun Pak Ibu Kabid PSMP, Dr. Sri Widarti MPD yang tadi malam sudah ngobrol dengan saya, Pak Kabid Umum Nugraini Triastuti SE MSI, Bu Sri ini sudah sering ikuti saya ya. Seperti saya di acara Jakarta ketahuan dan peserta orang-orang bermutu. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya terima kasih sekali, alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Bersyukur pada Allah bisa ketemu dengan orang-orang hebat ya, bisa saling sharing, saling berbagi. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pagi hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu saudara sekalian, panggil saya Pak Agus itu aja. Pak Agus. Saya di bagian 25 tahun itu di bagian penyakit-penyakit terminal. Jadi saya berkutatnya dengan orang-orang yang sakaratul maut. Jadi saya kalau melihat wajah-wajahnya panjenengan ini sudah kelihatan wajah surgawi. amin. Saya bisa melihat. Pasien saya lihat dari jauh gitu sudah kelihatan ya. Kalau ada seminar itu saya pasti lihat. Misalnya ada ibu-ibu yang ngomong terus gitu-gitu. Oh ini ibu-ibu yang memang hanya cari doorpress. Ada yang serius itu ingin cari ilmu. Kelihatan. Ada yang bapak-bapak ini sudah saya pandang dari sini kelihatan. Oh, ini masih takut sama istrinya. Kelihatan ya, jadi itu tugasnya adalah bagaimana orang itu tidak menderita, bagaimana orang itu semangat, dan orang itu kalau sewaktu-waktu dipanggil sama Tuhannya, sama ownernya itu siap. Itu aja, itu tugas saya ya. Makanya ada dokter umum, ada dokter spesialis ya. Saya masuk dokter yang enggak umum. Alasannya apa? Satu, saya di bagian penyakit terminal, tidak semua orang mau ya. Ahlinya tidak banyak di Indonesia, pendidikannya pun tidak ada. Ini kita sedang merintis pendidikan karena memang dibutuhkan. Karena kasus-kasus penyakit degeneratif itu banyak sekali ya. Kanker, HIV, AIDS, lansia, stroke, gagal ginjal, jantung koroner dan lain-lain. Itu butuh pendampingan. Itu tidak bisa treat the disease, tidak bisa treat the patient. Jadi 5 aspek yang membentuk manusia itu harus diatasi secara simultan, bio, psiko, sosio, kulturo, spiritual. Kalau masalah psikologis ditangani dengan pil nggak bisa. Ini simptom yang banyak itu dari hatinya. Penyakit hati masih ada. AIDS, angkuh, iri, dengki, sombong. Ini harus didetox dulu ya. Makanya ada physical detox. Misalkan physical detox itu olahraga, keringetan, itu detox dulu itu. Makanya banyak makan sayur, buah, pertama kali makan sebelum sarapan kan buah dulu yang bagus ya. Berarti buah itu detox itu. Kalau buang air besarnya nggak bisa teratur, risiko kanker usus sekarang mulai banyak ya. Itu. Terus social detox, sedekahnya bagaimana? Kalau bekerja ijir-ijiran enggak ya. Ini pekerjaan dulu bagianku. Itu yang mudun, karena itu melo aku tanda. Ya. Jadi mentalnya harus mental worker, ada pekerjaan, yuk kita kerjakan, kita harus tim. Makanya pekerjaannya 3, teamwork, networking, innovation. Tepuk tangan untuk kita. Yang enggak tepuk tangan itu berarti hidupnya masih bermasalah. Karena hidup sesungguhnya itu satu adalah bernapas. Orang semua bernapas, bersemangat, tapi semua enggak semangat. Ada yang loyo, tapi ada yang masih fight, ya. Tapi berkarya. Activity, wis, ini panjenengan karya loh nanti ini. Luar biasa, ini lahan karya luar biasa. Tapi yang tertinggi adalah social intelligence. Dia peduli, dia care. Apa artinya takwa sih? Dekat sama Allah, dicintai Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarri wad dharra. Dia peduli. Wal kadhibinal ghaidh. Dia kalau debat dia enggak ngotot. Makanya orang ngototan itu cepat mati. Kortisolnya keluar. Besok. Udah tahu.
siapa yang salah dia ngalah, tak buat istana nanti di surga. Tapi dia benar, dia ngalah, maka istananya akan lebih hebat. Sayangnya banyak orang dolim. Nah istri ngomeli suami wes nang tembok kan nyerah. Jadi terus kumpul, mati, tidak boleh dolim. Ibu sama anak yang gitu, Mah, Bunda, aku yang salah, aku mohon maaf. Ya sudah, maafkan. Ya, yang ngeceng, yang dendam, itu yang memicu daripada munculnya penyakit. Tahu kanker itu penyakit gen, bukan penyakit keturunan, penyakit gen. Orang kalau mikir, gennya tertekan. Kalau mikirnya dikurangi, gennya remodeling lagi. Makanya boleh mikir, tapi jangan kepikiran. Nah, memang tidak mampu ya, di-sharekan, kan ada temennya yang mampu. Makanya orang yang ada masalah di pendeman, resikonya kalau tidak jantung ya kanker. Tapi kalau cerewet, resikonya stroke. Makanya Rasulullah ngajari sedang-sedang saja. Wal-afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Itu tinggi loh, itu nilainya tinggi. Hanya nanti bagaimana ini teori ini pengeterapannya bagaimana Pak? Angel ini, saya 25 tahun, jadi saya itu hidup nggak gumunan. Apa gumunan? Saya kagum dengan orang-orang semangatnya tinggi, dia suka menolong, helpful, suka menolong. Kadang ada yang ditelir rodok dhuwur dia ngomong ditarik, nyinggung perasaan. Tapi ada juga yang bolak-balik gak ngomong. Biasa aja, ada apa? Ada apa? Ada apa? Padahal nggak ngerti apa. Ada yang gitu, jadi sikap dulu. Ini aneh ya. Nah, yang penting 5S saja, serius ya. Masalah apapun sekecil apapun harus serius ya. Tapi gayanya santai. Kalau orang mendeng-deng cepat mati karena LDH-nya naik. LDH-nya naik. Makanya ada pegawai di rapat kok meneng, itu cepet mati. Udah meneng aja bolak-balik ini. Orang digerundel, disimpen, nggak diomong. Ya kita diskusi, harus fair. Jangan ada masalah, ayo kita hadapi. Jadi bukan mindsetnya apa untungnya untuk saya, apa yang bisa saya berikan, gitu ya. Jadi kalau di tempat kita rebutan, kasihan ini. Jadi kalau di paliatif orang yang pintar belum tentu bisa gabung di paliatif. Kadang-kadang egonya tinggi. Egonya tinggi, memaksakan kehendak. Padahal itu nggak akan dapat bahagia. Orang bahagia itu sweetness, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Terima pendapat orang lain, jangan pendapat orang lain. Kalau kita sudah terima orang lain, tapi pendapat orang lain nggak mau diterima. Dan orang itu cirinya harus menolong. Social intelligence itu menolong. Kata Allah, kalau kamu pengen balas atas nikmat yang sudah berikan, balaslah orang-orang membutuhkan pertolongan. Tapi kadang-kadang diminta tolong, mas aku minta tolong, kaisyok, repot, angel. Coba bayangkan, ya. Harusnya oke, apa yang bisa saya bantu? Helpful. Makanya orang yang jalannya gini, itu orang males. Kalau begini, rezekinya tertutup. Harusnya begini. Begitu. Harusnya ada body language. Wujud syukur bilarkan dengan anggota badan. Kan semangat. Syukur itu kan ada 4. Bil lisan, alhamdulillah. Bil qalbi, hati kita jangan sampai putus dengan Tuhannya. Zikir kita jangan sampai putus. Jangan ada celah sedikit pun setan masuk dalam hati kita. Bilarkan dengan anggota badan. Ya, pertama sholatnya, tapi bekerja itu masuk ibadah. Makanya yang semangat, makanya servisnya harus champion, cepat, handal, akurat, mampu dipercaya, perhatian. Tepuk tangan untuk kita. Jadi servisnya bukan servisnya excellent, pelayanan prima, memuaskan. Ini wow, ada pelayanan seperti ini. Jadi jangan now, tapi pelayanannya wow. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi saya sampaikan di sini ya. Jadi bagaimana? Jadi sehat, semangat, fight, full energy, innovation, good communication, honesty, truth direction, arahnya benar. Fight. Gimana persiapannya? Munas 2020. Fight. Insya Allah tinggal 10% kita siap semua. Ya Pak, di daerah kabupaten ini persiapan munasnya fight. Saya bingung Pak. Saya bingung. Kurang 3 bulan ya saya bingung.
Ya, meningkatkan etos kerja menghadapi garanti. Nah, ini terkait dengan SDM-nya. SDM-nya harus unggul. Maka Indonesia insya Allah bisa akan maju. Nah, cukup pandai. Terlalu banyak orang pandai di sini. Terlalu banyak orang pandai. Ini pandai ngomong. Bahasa Indonesia bagus. Ngomong. Makanya harus cerdas. Ya, nggak cukup pandai, dia harus cerdas. Kalau ini pembicaraan ini memecah belah tim saya, tidak saya bicarakan. Tapi kalau memperkuat tim saya bicarakan. Good frame thinking, pola pikirnya bagus. Tidak sembarangan bicara. Good heart, good mind, good speaking, good feeling, good frame thinking, good actionnya. Gak muncul karena masih ada penyakit hati tadi. AIDS, angkuh, iri, dengki, sombong. Dia harus detox dulu. Detoxnya dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, innaka ghaffarun, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Itu banyak orang nggak tahu, ya. Saya ngobati penyakit hatinya, stroke, jantung dan lain sebagainya. Itu terpengaruh dengan hatinya, egonya, kortisolnya naik terus. Kortisol ini tidak bisa di stop dengan pil, harus dengan mawas diri, introspeksi diri. Makanya orang yang suka menyalahkan orang lain itu hatinya kotor dia, harus didetox. Oh, gak cocok sama ibu itu, gak apa-apa, ibu itu dari kiri, panjang dari kanan, beda gak masalah. Yuk kita duduk, kita cari solusi. Kan gitu. Ada yang datang, gak cocok sama ibu, yuk gak cocok sama ibu, yuk gak cocok sama ibu. Panjenengan yang sakit. Nah, masa orang ini jelek semuanya? Setiap orang ada positif, ada negatif. Ada loh tapi yang gitu itu ada. Mana-mana ada. Ya, mudah-mudahan dengan ini bisa sadar. Aku ini tim ini. Kita tim, bicara tim, dan memang ya kita hadapi ini berat. Makanya kalau kita bersama masalah besar, bukan diatasi bersama-sama enteng. Masalah kecil dipikir sendiri. Terus cerdas, dan cukup itu kreatif, inovatif. Mohon maaf ya, kalau di sini tidak ada. Ada loh pegawai yang tupoksi itu nggak ngerti. Tupoksi ini tuh nggak ngerti. Ngobrol lah, merasa ini kono, kapan itu bonusnya betul, duit. Kadang-kadang kena diabetes itu penyakit kedonyan, duit, proyek, kayak diabetes, stres, ya. Makanya cari akhirat, dunianya akan ikut. Wal akhiratu khairum wa abqa. Sungguh kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Akhirat tidak puasa, sholat, zakat saja. Malas jadi semangat itu akhirat. Cemberut jadi senyum itu akhirat. Pelit jadi dermawan itu akhirat. Egois jadi toleran itu akhirat. Mudah putus asa, pantang menyerah itu juga akhirat. Tepuk tangan dulu. Tapi kalau duit tok stres, dunia tok stres. Ya, itu. Banyak pasien saya. Hartanya banyak, ya. Perusahaannya banyak, anak di sekolah di luar negeri, mobilnya banyak ganti, ya pasang ring, stroke, nak diabetes. Makan durian, dikirimi durian, disimpan di kulkas. Ya kalau pengen ya dikeluarkan diambil. Tersiksa dia, tersiksa. Wes nek ngene carane moh sekarang. Akhirnya apain tersiksa dia. Ya, karena masih hatinya ini masih ada sifat-sifat yang itu tadi. Itu harus ditox. Kalau yang ada di LPMP ini, Jateng ini wellness, sudah wellness, ya alhamdulillah, bersyukur, senang, ya. Ada wajahnya kelihatan. Terbukti orang yang wajahnya itu spektakuler, itu dilihat bibirnya aja lebar. Ya, saya sering bersyukur, ya, nggak pernah mengeluh. Wah, sekali gini, ya, mampu bersaing global, jiwa pejuang yang tangguh. Ingat tuh, panjenengan sudah masuk apa? Kunci surga. Jadi profesi yang masuk surga pertama kali itu adalah perawat bidan, karena dia mendampingi pasien 8 jam. Orang kalau lihat pasien, orang kalau lihat orang sakit itu diikuti 70.000 malaikat. Ya, kalau guru ini mengajarkan ilmunya. Kesedihan terbesar adalah ketidaktahuan. Kebahagiaan terbesar adalah memberikan informasi, pengetahuan kepada orang lain, dan itu amalan utama di dunia. Tangan. Tapi ya cukup ngajarin dong, harus dia betul-betul tulus. Kedua harus entertain, ya, supaya
anak-anaknya itu senang semuanya. Itu bagaimana? Itu eranya sudah seperti itu ya. Ya, guru-guru saya pikirin cicilan, nah, masa bisa fokus ya? Ya. Rasa nasionalisme yang tinggi ya, ini jiwa nasionalis, cinta pada negeri ini ya. Memang banyak masih ada di pendidikan, masih ada masalah, tapi kita harus punya jiwa, kita harus maju, anak-anak kita harus lebih pintar daripada kita. Nah, cerdas ya, gak cukup, jadi harus cerdas, berpikir positif dan efektif, arif dalam menyikapi informasi. Informasi ini perlu tak teruskan atau tidak. Kalau membawa kebaikan tak teruskan, tapi kalau tidak apa-apa. Jadi jangan dimainkan oleh ini ya. Ini boleh menambah tapi jangan sampai mengganggu kebaikan-kebaikan kita. Makanya saya ada ini tidak mau, jangan sampai ini kurangi zikir saya, sholat saya, baca Al-Quran saya, yang saya tidak mau. Jadi sakit bolak-balik. Ya. Apalagi yang rodok sukses titik, tak lihat WA nih isinya pengen kawin. Bertindak yang manfaat, selalu ingin baik dan maju, tidak mudah diprovokasi ya. Harus punya. Aliatif itu artinya meringankan penderitaan orang lain. Treat the patient, bukan treat the disease. Treat the patient. Saya akan mengobati secara keseluruhan, holistik, bio, psiko, sosio, kulturo, spiritual. Tapi karena masalah-masalah penyakitnya tidak gampang, harus interdisipliner. Bisa bekerja sama dengan Surabaya. Nanti mungkin cabang Semarang dipimpin oleh guru-guru bisa. Kenapa? Karena dia peduli terhadap kesehatan. Tidak selalu dokter, tidak selalu. Yang penting tinggikan kepeduliannya, care itu. Ya. Nah ini holistik. Ini 5 aspek. Orang balance. Ternyata nggak balance. Ya. Nggak balance. Harus balance. Ya, banyak bersyukur, kita sudah masih sehat, masih bisa bekerja, banyak teman, itu bersyukur. Mana jangan mengeluh. Begitu mengeluh. LPMP ini kita keluarkan the power of heart, hati yang bersyukur pada Tuhan. The power of mind, pikiran yang positif, tidak pernah dia mikirkan yang negatif. Ya itu, kemarin ada orang makan sate ngomongnya gini, satenya dipegang nggak dimakan, ini ya kolesterol. Ya, jadi satenya untuk kolesterolnya naik. Itu orang bodoh. Pikiran negatif ini mengeluarkan hormon negatif. Coba ngomongnya, ya Allah tambahi kesehatanku dengan sate ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuh dengan sate. Maka sate ini kalau dimakan tidak jadi kolesterol, dan jadi tenaga untuk kita bisa beribadah dan berkarya. Sepele. PSK. Kalau orang tidak punya duit itu satu, pertama pelit, nggak bersyukur pelit bisa. Ketiga adalah bicaranya jelek. Mas saya melaku, bu saya melaku nang mall, akhirnya diskonan. Jawaban ini, malah saya nggak di duit, krisis. Ada ya, ada ya, spontan ya. Allah kan lihat, inna rabbaka labil mirsad. Kita tidak lihat Allah, Allah tahu apa yang di hati kita, ucapan kita, perilaku kita. Apa mau krisis, tak turuti. Kecil. Makanya orang sakit kalau mengeluh pasti tambah berat deh. Kan sakit kan emosional detox. Jadi di emotional traffic, di jewer. Ayo, gak pernah olahraga, ngamuan. Ya dong, makannya kebablasan, lali sedekah, kayak rezeki akeh nyemplungi masjid tak ngelitik. Jangan malaikat kan lihat, lo ngelitik. Coba, malaikat titik kurang terus. Lo mohon maaf, ada Remon lo dulu zamannya dulu kasih 1 second setengah bukan main. Sekarang dikasih juta-jutaan saya mencucu. Allahu Akbar. Yuk istighfar yuk. Astagfirullah. Astagfirullah. Ampun ya Allah. Alhamdulillah, astagfirullah. 2 kata itu sering diucapkan, kita hidupnya happy.
tensi normal, diabetes normal, kolesterol normal, oh berarti kausa. Kalau pil itu simptom, tapi ini kausanya di sini. Tensi kanker ya meninggal. Stroke gak mungkin arep bentak bojone, astagfirullah. Arep bentak anake, astagfirullah. Tensinya arep munggah mudun. Nah kita salah menempatkan, suami pulang kantor banyak masalah, rodok merengut disambut ya astagfirullah, astagfirullah, wapuk ya. Dan layanan sepenuh hati, layanan itu ada 4, separuh hati, seperluh hati, sesuka hati. Kita sepenuh hati, kita minta koreksi terhadap keluarga, terhadap murid, terhadap teman kerja. Bisa lihat kamu ikhlas atau enggak, antusias dan ikhlas, tulus dan antusias. Ada orang semangat tapi ingin dipuji pimpinannya. Ada yang tulus tapi gak kerja-kerja, sampai ikhlas. Enggak, ikhlas. Kerja-kerja ikhlas toh ayo. Semangat tapi ikhlas. Ada pekerjaan rebutan, selesai. Oke, kita bangga. Saya yang repot karena saya sehat, gitu ya. Siap kunjungi timnya, siap ke dokter-dokternya, ya. Semua komplit ini. Dokter rehab, saya perawat, ya, social worker, relawannya masuk di rumah ini seperti ini. Ini pemberian dari PLN, kita rawat dengan kerjasama sama puskesmas setempat. Sudah settle, timnya sudah settle, ya. Pokoknya ada orang sakit, ibu aja menderita, biar kita yang repot. Ibu kan sudah sakit berat, ya. Kita rawat dengan baik. Nah ini dimonitor terus. Jadi kita kalau tahu seperti itu, dan itu luar biasa. Mau tahu sekarang stroke, jantung, asam kering dan lain sebagainya. Ya, mereka kedonyan yang ngeyel. Pasien saya rata-rata pakai oksigen. Satu oksigen besar ini harus bayar 1,5 juta. Kalau isinya habis 300.000. Jadi satu tabung besar harus nyiapkan 1.800.000. Belum dokter, belum infus, belum obatnya. Coba. Dan satu hari habis 2 tabung. Jadi satu tabung ini setengah hari, 2 tabung. 3.600.000 hanya untuk oksigen dok. Belum infus, belum dokter, belum obatnya. Seandainya panjenengan pulang nanti, besok di rumah kalau ada tamu tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya utusan dari Allah ingin narik rekening berapa liter oksigen yang panjenengan hirup mulai lahir sampai sekarang. Oksigen tok, nggak usah anak, nggak usah rumah, nggak usah kendaraan, nggak usah jabatan. Oksigen. Udah jawaban. Paling kayak gini dah. Mati guys. Gitu kok tak mau kerja sungguh-sungguh, gitu kok tak mau menolong temannya, gitu kok tak kita tidak mau sukses bersama-sama. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita rubah, change, no change, no chance. You change, you will. You can change, you will success. Ya. Tapi yang mendadak, sesek gini banyak. Ya, makanya kita nomor 1 bersyukur. Kalau bersyukur, keluar hormon kebahagiaan ini, endorfin, ini. Itu berarti musuhnya akeh. Ininya keluar terus. Ini kan mengeroposkan tulang. Ini loh. Yang bahaya itu hormon stres ini. Serotonin kreatif, inovatif, dopamin, semangat, oksitosin, kasih sayang. Ini nggak muncul. Anda masih punya penyakit hati tadi. Ya. Kortisol ini dengan istighfar, mawas diri. Hanya istighfar itu dasar. Menggembirakan Allah, dicintai Allah, ditambahi rezekinya, dan setan putus asa. Sayangnya di Indonesia sudah tidak ada setan karena manusia ini sebanyak jadi setan. Kenyataannya banyak masalah sehingga banyak yang mengeluh. Itu akan menambah stresnya. Stres bagaimana Pak Agus? Penting untuk menambah semangat. Kalau tidak ada stres ya harus tidak. Tapi di stres ini yang bahaya. Tapi sekarang kondisinya adalah super stres. Makanya global stres, mulai banyak orang sulit tidur, itu tanda-tanda cemas. Ada orang yang bisa tidur tapi jam 1 malam terbangun tidak bisa tidur lagi. Itu yang mendekati pensiun. Gejala post power syndrome. Gerakan-gerakan.
Tapi ada orang yang ngalong titipan naik, titipan pulang jam 8 ya pulang, nonton TV, makan, tidur, belakset, bangun-bangun menjelang subuh. Ada enggak ini? Ada. Ada, wareken ya. Physical check up, jangan males olahraga, ya. Ringetan, detox itu, ya. Emotional check up, rasa jengkel, mangkel, buang, ya. Banyak istighfar, zikir. Social check up, ayo suka menolong. Syukur-syukur ada rezeki, ada tambahan. Sebagian ada penyakit sekarang. Aku uangku banyak, aku mau keluar negeri kapanpun bisa. Tapi saya untuk tidur 1 harian, 1 jam saja, sulitnya bukan main. Ini banyak. Ternyata dia masih membawa haknya orang lain. Sedekahnya kurang, lali zakatnya. Hati-hati, nggak bisa tidur begitu dia sedekah menolong orang, happy dia, bleksek, enak. Hati-hati loh, jangan bawa duitnya orang lain. Kultural, berbaur dengan orang-orang siapa saja, ya, tidak pandang bulu. Spiritual, tidak lupa tahajudnya, matur nuwun sama Allah. Oh kan bangun, mana ini hambaku yang lapor sama aku? Tidak ada. Mana udah laporan, tak kayak nikmat nanti udah laporan, cucu aja. Kok tak setek aja gitu, ya. Macam-macam stres, work stressing, fatigue stressing. Banyak yang pensiun tapi tidak ada gantinya, bebannya tambah. Tapi kalau kita atasi dengan tim, yo enak, gitu. Financial stressing, yo cicil rantang, tupperware, daster, modul, ya. Disease stressing, cuci darah, stres itu. Bagian saya harusnya stres, cuci darah. Tapi yang paling enak meninggal itu karena cuci darah, karena tidak ada rasa seperti tidur, ya. Tapi kalau yang berat itu yang kena liver, ya. Liver itu kayak ditusuk-tusuk, ya. Itu liver. Makanya hati-hati. Orang mikirnya berat, yang kena liver sama pankreas, hati-hati, ya. Hanya kata ini tidak mampu, share aja sudah, ya. Nantem. Nah, untuk melindungi liver ini yang bagus adalah kopi, ya. Kopi itu antioksidan yang bagus untuk liver, ya. Cuman jangan lebih dari 6 gelas 1 hari, karena kalau 6 gelas terjadi gangguan di jantungnya. Karena kopi ada efek inotropik, ya, tensinya naik pelan-pelan. Hati-hati, makanya jangan berlebihan. Orang yang tengah-tengah itu tidak apa-apa. Berlebihan tidak bagus, gemuk bagus, makmur. Kegemukan itu 32 penyakit mengancam. Kurus bagus, langsing. Kekurusan itu TBC, cacingan. TBC cacingan. Pinter bagus, keminter tidak bagus, kepinteran berisiko kanker otak. Makanya biasa-biasa aja, ya. Social stressing, ya. Kerja tidak becus, ada kerja itu etos, kerja tinggi, entos, harus bisa entos, mumpuni. Ada yang nggak entos, ya. Kemudian etika, harus sopan santun, ada tata krama. Kemudian empati, ada empati, harus empati, bukan simpati. Kalau simpati, pasien saya nangis terus, pasien saya susah terus. Tak empati, ikut merasakan tapi tidak larut dalam seperti dia. Ada pasien saya datang sama relawan, pasiennya cerita itu sampai terharu. Relawan saya nangis, jadi pasiennya ngepuk-ngepuk relawan, tidak usah nangis ya, sakit saya. Ini simpati dia. Nah kalau saya ngurus itu kan nangis terus saya. Ya, susah terus 25 tahun gitu ya. Jadi saya harus empati. Oh ini butuh pertolongan ini, ya. Yang tidak saya punya. Family stressing. Kadang-kadang sukses, anaknya lupa tidak kontrol anaknya. Banyak man, aku lupa, kenapa? Anakku di polsek, Pak, aku kena narkoba. Aduh, yes. Family stressing, malah diawasi, masih apa dengan kerja telepon. Oh di mana nak? Oh posisinya di sini. Aku mau basket sama teman-teman. Oke, sampai tempat basket telepon mama ya. Selesai. Ada yang ngawasi, tapi kita komunikasi. Pak, mau cangkruk malam minggu sama teman-teman. Di mana? Dia di jalan ini, nggak usah bawa ke rumah.
Mama tak buatin bakso apa mie, tapi kamu di rumah ben kelihatan, coba ada cangkruk-cangkruk, ada rahasia atau apa kamu tambah repot nanti. Gitu. Kan ngawasi. Kita juga ikut memberi masukan tapi tidak berlebihan. Kadang-kadang ada yang overprotective, merasa anaknya itu miliknya, jadi anaknya tidak boleh gerak. Ini kan juga tidak bisa. Dia anaknya mau gerak jangan, mau gerak jangan. Jadi anaknya lalu ibu-ibu. Aneh ya. Karena ada kita ini dititipi kok. Anak kan ada yang punya, istri suami ada yang punya, kok tambah gegeran. Untuk kebahagiaan tambah gegeran, ya kan gitu, aneh. Harusnya kan saling menghargai, harus saling kerjasama. Tapi kenyataannya banyak nggak cocok, aneh. Anak-anak sekarang itu 5 tahun cerai. Kenapa kamu cerai? Nggak cocok. Kenapa bapakmu 40 tahun ini cocok terus? Kan gitu kan, kadang-kadang nggak cocok, tapi ada yang ngalah. Saya termasuk yang cerdas, saya nggak gengsi, saya pengen sehat, saya pengen happy. Nggak gengsi sama nyonya saya, maafkan mas yang salah, sama anak saya, maafkan bapak yang salah. Makin tua makin banyak dosa, bukan tambah benar. Ya alhamdulillah, saya mengekalkan maafin akan maaf. Anak saya makan dekat sama saya. Gitu ya, ada anak-anak, mas minggu ada acara, enggak, ibu antar ke pasar, oke, tapi aku bawa koran bu ke pasar, aku tak baca koran di mobil, selesai, ya kan? Ada bapak-bapak dimintai tolong anaknya, ya aku antarkan yang mau fotokopi, mau ujian ya, ayahnya enggak mau, di depan saya itu, ya Allah ini ya apa model ayah seperti ini, katanya cinta sehidup semati, suka duka bersama, ya, hati-hati anak juga dikontrol. Dulu zaman saya belum ada gadget, belum ada HP, saya banyak yang dekati dulu. No, saya tidak mau, saya harus sukses dulu. Anak sekarang dengan FB kenal seminggu 2 minggu ngomongin ini, ngicipi aku, ngicipi, kayak tempe ya, unpredictable. Unpredictable stressing itu ya yang tidak terduga-duga, Pak. Ya makanya banyak loh sedekah. As-sedaqatu taf'ul bala. Sedekah menjauhkan daripada bala. Sedekah tidak selalu dengan duit, dengan senyum, berkata yang baik, mengerjakan sesuatu yang dengan ikhlas mendapat ridho Allah, itu masuk sedekah. Tepuk tangan dulu kan. Jauhkan dari ini bencana. Ya, bencana itu macam-macam. Keluar ketiban genteng bisa, serempet becak bisa, dan ya, digigit anjing bisa ya. Banyak ini unpredictable stressing. Nah, kondisi sekarang ada disruption, ya, ada goncangan yang luar biasa. Hanya kemarin kan latihan rafting ya Bu ya. Nanti gunung terus goyang. Keseimbangan kita, balance saja, work life balance. Kalau kita seimbang, dilihat orang, ada orang karyawan melakukan miring diri, itu namanya kaken. Masih utangnya banyak tapi aja diketok, no, seimbang aja ya apa? Ya utang nggak bayar, ya utang. Jadi disruption, goncangan. Nomor 1 harus sehat, betul ya? Ada apa-apa tapi nggak sehat, itu apa? Dan sekarang saya merawat 35 tahun kanker liver, ya, 40 tahun. Sekitar itu, usia-usia produktif, ya. Ternyata pikiran ini 5 kali lipat daripada orang yang keringat banyak. Makanya harus kita tim, harus sama-sama. Berat, ngantem livernya, ya, pankreasnya, itu pergantungan yang berat ya. Harus fokus, tidak fokus tidak bisa. Kita tidak fokus tidak bisa, harus fokus. Tidak bisa, kalau tidak kerja keras tidak bisa. Keras, tidak bisa enak-enakan, ya. Harus high speed, ya. Harus kreatif inovatif. Oh, tidak kreatif tinggal individu, keluarga, institusi, bangsa dan negara tidak kreatif inovatif, amblas, langsung amblas. Dan terakhir banyak berdoa. Ya, makanya ini harus kerjasama kita semuanya. Permasalahan ada SDM yang handal berkualitas sangat menentukan seseorang untuk meraih tujuan hidup, suksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Global competition, SDM-nya handal dan berkualitas, berakhlak mulia. Kesuksesan itu akhlak loh ya, bukan kepinteran. Akhlak, attitude. Rasulullah itu akhlak, ya. Karakter.
harus punya berkarakter. Ini tugas kita untuk membangun SDM yang berkarakter, beriman dan bertakwa, takut kepada Tuhan. Sekarang takutnya sama KPK, kedua takut sama BPK, ada yang lebih parah takut sama PKK dan Darmawan. Yes, tambah temen, ya. Jadi suaminya harus jadi pemimpin, istrinya harus mendampingi, bersama-sama kita. Tidak bisa saling menang-menangan. Sekarang kadang ada yang over, istrinya ini keluhan yang sekarang, istrinya dokter, suaminya S2, mengeluh ke saya. Over, jangan over, sama-sama. Ya kita over, sama, ngawur, nggak isyok. Kadang-kadang gitu, ya sekarang orang laki banyak yang ngalah, sekarang. Ya ini lho Bu saja, mana kok? Gak usah kan, aku mau selambi. Akhirnya wis dikekno kabeh. Mutahe mengkeret. Ya dipikir kabeh, suami dipikir anak, dipikir kantor, dipikir endek. Imunokompromis. Jadi kalau ada orang yang masuk kantor kok tambah alon, tambah ngendek. Itu untuknya cemen. Ada ya, oleh banyak sekarang muda-muda gitu. Saya kehilangan teman saya ini, saya produktif, cemen. Imunokompromis, daya tahan tubuhnya menurun. Ya. Lain sama LPMP Jateng ini enak lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Ya, ikhlas, titipan, tahu, nggak ada beban, happy. Besok saya minta ya. Selalu sehat, berilmu. Di YouTube banyak ya. Kata Rasulullah kalau ingin sukses dengan ilmu, sukses di akhirat dengan ilmu. Sukses dua-duanya juga dengan ilmu. Jadi kita harus seimbang. Ikmal di dunia kakak anak kata isu abadan, wa amal di akhirati kakak anak kata mutu bodan. Carilah duniamu soal kamu hidup terus menerus, jangan lupa akhiratmu soal besok kamu akan mati. Makanya pesan almarhum ayah saya, golek dunia sekarang, jalan di akhirat. Saya orang yang cerdas sudah 56, ya, pangkat sudah mentok 4E. Saya akhirat saya sekarang, alhamdulillah sudah pengen pelajari Al-Quran. Cita-cita saya pengen jadi qori. Ya. Iya, sempatkan sekarang. Kamu sudah sambil sharing ilmu-ilmu, ya. Jujur, tahan banting. Ini posisi kita. Tapi tetap inovasi tinggi, kerja keras, bersemangat tapi ikhlas. Ya. Tidak ingin dipuji, tidak takut dimaki, hanya mencari ridho ilahi Rabbi. Ikhlas nggak usah dituduh apa ikhlas aja. Tambah gak ikhlas aja. Sumprit ikhlas. Pakai sumprit. Ikhlas itu seperti buang air besar, itu peluk, nggak usah digoleki mana. Ote-ote nang ndi ote-ote. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sehatnya ternyata bukan jasmani rohani toh. Ada 8 ini. Fisik tak bisa ke sini. Coba naik panas, bisa ikut? Tidak mungkin ikut. Aku tinggal naik panas loh. Ya, naik panas biasa tidak apa-apa, mungkin tipes, ada sepsis. Coba Bapak ya, panas. Apalagi mencret, gak bisa bolak-balik. Penyakitnya enggak ketok, tapi kelepek gak bisa nutup. Sepele kan, sepele. Apa aja mencret? Gak bisa. Oh, gak bersyukur sih. Kan dicoba ya Allah, klepmu tak buka titik. Ngomong segedap. Fisik, psikologi, sosial. Bisa kumpul-kumpul. Pasien saya itu loh 25 tahun, sakaratul maut sampai meninggal dunia. Sampai detik ini belum ada. Entah ini ya, setelah meninggal dunia terus pakai kain kafan sendiri, terus boleh makan sendiri. Tidak ada. Butuh teman, butuh orang lain. Makanya jangan ada musuh satu orang pun. Musuh satu terlalu banyak, teman 1000 kurang. Baik-baiklah dengan semua orang. Tepuk tangan. Makanya
Makanya jangan membenci tapi memuji, jangan mengejek tapi mengajak, jangan memukul tapi merangkul, jangan menghujat tapi mendekat, jangan destruktif tapi inovatif, jangan membentak tapi berkata yang lunak, yang bijaksana. Mohon maaf, menurut saya kok begini. Mulia, anak sama ibu sama anaknya, mohon maaf ya Pak ya, menurut bunda kok begini. Mulia gitu, ini anaknya, tapi mulia, ngajari. Salah, gak iso, mama gak setuju. Saya setuju. Ya kita mulia, tauladan. Makanya didik anak itu dengan kasih sayang, dengan kasih sayang, dengan tauladan, dengan sabar, dan dengan doa. Gitu loh. Ini dengan ini hancur, nggak nurut anaknya. Hati, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi adin. Jangan coba-coba merubah hati orang tanpa izin sama yang. Kalau kita cerdas, ya lewat minta tolong sama yang. Ya Allah, anak saya sudah besar, tidak nurut dengan saya, tidak mau sholat ya. Saya sudah tidak mampu dengan cara apapun, tidak mampu. Saya mohon pertolonganmu ya Allah. Berilah hidayah kepada anak saya, lunakkan hatinya agar dia nurut dengan saya. Nyonya saya tiap malam jam 2 itu niupi anak-anak, ditiupi badut, baca Al-Fatihah pada waktu iya karena berdua, iya karena saya ditiup badut. Oh ya Allah, berilah hidayah pada anak saya agar dia nurut dengan saya. Sudah dikelilingi semua anaknya. Setelah anaknya selesai, ke saya. Ya saya pasti tidur ini badutku kok isi, bareng melek. Nyonya saya niup saya. Makan kamu saya gimana? Duwe yo mrodol ae. Ternyata ditiup. Mama yang takillah ya jauh roja, oh yang suku menontas. Semua persoalanmu dunia, kamu lapor sama aku. Pasti tak berikan jalan keluar, tak tambahin rezeki yang tidak disukai. Makanya ojo lali berdoa tadi, banyak berdoa. Kalau kita menggunakan yang lain banyak obat, ada efek sampingnya, betul? Kami tidak boleh ada MDMA, pemicu kanker. Ada obat yang tapi tidak ada efek sampingnya. Doa. Kedua sedekah. Ketiga kebersamaan. Itu tidak ada efek samping. Kalau obat ada semua ada efek samping. Tapi ada kalau obat khusus ada yang tidak ada efek sampingnya, itu hanya satu, itu Viagra, itu efek ke depan. Ya, jadi Viagra itu efek ke depan, efek samping. Tangkur boyo. Ya, fisik, psikologis, sosial, kultural, spiritual, lingkungan yang kondusif, produktif seperti LPMP Jawa Tengah ini tolong dipertahankan ya. Semoga nantinya sehat finansialnya. Tapi pesan saya, apapun yang terjadi jangan lupa jaga juga kesehatan pasangannya. Karena kalau ada salah satu sakit, mesti kita terpengaruh. Itu banyak terjadi gitu. Makanya kita harus share, kita ajak bicara. Semangat ya, bekerja teamwork, networking, innovation, tergantung SDM, sukses ukurannya attitude, direction, communication, sweetness, dan terakhir skill and knowledge. Jadi kepintaran penting, tapi tidak semata-mata orang sukses dari kepintaran, tapi akhlak, budi pekerti. Nah sekarang pendidikan budi pekerti nggak ada, makanya tolong guru-gurunya disisipkan. Semua orang menyisipkan budi pekerti. Makanya Indonesia membutuhkan change of culture. Nggak pinter-pinteran, terlalu banyak orang pinter, tapi santun. Yang kedua adalah gotong royong, suka menolong. Sekarang dengan adanya gadget makin orang egois, antisosial muncul karena mikirin dirinya sendiri. Ya. Kedua adalah kita harus jujur. Keempat harus semangat. Terakhir harus taat aturan. Itu yang penting. Saya lihat banyak tidak taat aturan. Dikasihkan trotoar untuk orang jalan, itu sepeda motor munggah misalkan. Kita jalan ngasih contoh seperti itu. Ada lampu merah, stop, personal traffic, harus diteruskan, no bro kamu. Stop, ada warning. Ya, kalau dalam kesehatan ada warning shot teman. Aku cek darah, kolesterolku tinggi, LDL ku tidak boleh dari lebih 100, aku kok 150, ya ada apa-apa. Triglyceridku tidak boleh 150, aku 300. Nanti warning shot. Kita harus cepat berubah. Nanti saya ajari ya. Nah, makanya mental sukses, optimis, semangat, mau berubah, inovasi, dan tulus ikhlas penting. Tapi yang terakhir adalah kebersamaan, sense of belonging, rasa ikut memiliki.
Mohon maaf ya, kepedulian ini harus dilatih. Saya itu keset di dalam kamar mandi miring, itu saya luruskan. Padahal keset. Saya takut ada orang yang kadang-kadang masuk kamar mandi terus banyak kan yang jatuh di kamar mandi kan, kosong pikiran, terus ada airnya, seret. Nah, ganti ini 6 bulan, belum duitnya ya. Kalau mungkin dibayar BPJS tidak bayar, tapi istirahat 6 bulan nggak bisa gerak. Apa? Nggak menghilangkan produktif. Saya luruskan. Saya kalau jalan-jalan ada paku tak minggirkan, karena tidak ada pengaruhnya. Takutnya ada orang lewat ketujuh. Lah ini mobilnya anak-anak mau sekolah kan terlambat. Tapi banyak teman-teman itu di kantor ada gambar harusnya diluruskan ben enak ben apik. Ini enggak, tetap miring. Jadi kamu ini mlebu melok. Kepedulian kita, ya. Jadi sehat selalu erat hubungan antar teman, fisik, psikologis, sosial, kultural, spiritual sampai pasangannya. Jadi 8, ya. 3 penyakit yang mengancam sekarang adalah psikosomatik. Ngomong terus, itu ciri gangguan jiwa. Ya. Logori, namanya logori. Tapi ada juga orang yang dijawab mau menengah, itu juga gangguan jiwa, namanya depresi. Makanya yang bagus tengah-tengah saja. Ada pasien saya ngomong terus, saya tanya, Bu mohon maaf, saya ini dokter keberapa Bu Ibu periksa ke saya? Ke-18 Pak. Shopping dokter, ganti-ganti dokter, belanja dokter, maka jiwanya yang sakit. Ini mulai banyak keluhannya ya, dispepsi, kembung, perih, nggak enak, sulit tidur, itu kecemasan. Ya, banyak istighfar, kembali dekat kepada orang yang galau itu biasanya jauh dari Tuhannya dan dia dilupakan oleh Tuhannya. Nah, untuk pindah-pindah. Ya. Imunokompromis, daya tahan tubuhnya menurun. Degeneratif, ini paling banyak ombyoan, ini stroke, ombyoan. Tidak selalu tensinya tinggi, tidak selalu kolesterolnya tinggi, ya. Tapi pikiran yang berat itu langsung mendadak bisa stroke, ya. Nah, jantung ini menipu, markup, ngentit, selingkuh, itu jantung, ya. Ya. Soalnya jantung yang bagus itu seperti jarum jam, itu orang istiqomah, baik dengan Tuhannya yang bisa dicintai, baik dengan sesama, tidak ada musuh, dan orang itu suka menolong. Itu seperti jarum jam. Ada orang yang ditempelkan tek kok, itu mikirin proyek, bonus saya. Tapi yang bahaya adalah yang aritmia, bradikardi, itu berdek-dek hilang. Berdek-dek hilang, itu selingkuh, itu jelas. Berdek-dek hilang, berdek-dek ketemuan langsung. Makanya kita ini kalau punya duit ibu-ibu untuk mengantisipasi beli stetoskop, harganya 100.000, 200.000, itu murah, litmen sudah. Jadi masuk kamar diperiksa, jantungnya ya Allah, dek oh setia. Sekarang berarti suaminya tidur diperiksa, ya. Kok dek ini suami setia. Kalau ditempel apa? Tek. Bonusnya turun metu. Tapi kok ada suami ditempel kok tek kok berdek hilang. Berdek hilang. Ini jangan dibangunkan, jangan dituduh. Cari handphonenya aja. Ya. Handphonenya itu ada namanya Joko, Budi, Toto. Itu diceteki satu-satu. Joko, cetek suaranya. Iya Mas. Di sini, wiwi. Ya. Itu gitu ya. Jadi jangan diabetes, kanker ya, ngomongkan ya, nggak usah imunokompromis. Sekarang banyak mulai gatel-gatel yang ringan ya, ngurus itu bisa, seperti tenggorokan sakit itu ya, akhirnya pernapasannya ya mati, dia nggak bisa nafas ya, hati-hati ya, yang pola ya, apa yang pola banyak nikah ya, selingkuh, narkoba, itu banyak masalah ini ya, gangguan metabolik, satu hipertensi, obesitas dan hiperlipidemi ya, hati-hati. Profil lemaknya amburadul, makanya kalau ngetes lemak itu 4, ada LD kolesterol, LDL, HDL, triglycerid, 4
4 ini, kalau kolesterol tinggi, yang mana? Yang bahaya itu 2 ini loh, LDL sama triglycerid. Ini jangan lebih dari 100, ini resiko jantung koroner, pasang kering. Nih, triglycerid jangan lebih dari 150, ini resiko stroke. Sering bermasalah di sini, ini karena pikiran dan kelelahan 2 ini. Kalau makanan itu ini, kolesterol ini tidak apa-apa, tidak masalah. Makanya saya salah satu kenapa saya tidak pernah melarang, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Asal kamu jangan berlebihan. Iya, makanya pertemuan seperti ini jangan setahun sekali, tidak bisa tiap bulan. Karena kita stres tinggi, kapan menetralisirnya? Ya, atau ada olahraga senam atau apa ya? Futsal boleh, terus kan? Tenang. Aku 55 Pak Agus, aku senang badminton. Gak apa-apa, cuma nggak jelaskan dengan baik. Makanya pasien ke saya mesti puas, tak terangkan dia sampai dia tahu. Tapi nggak nakuti supaya dia tetap semangat. Oh iya ya, supaya dia mau introspeksi diri dan supaya dia semangat lagi, supaya dia mau mendekatkan kepada Tuhannya lagi. Kadang-kadang lupa, tak ingatkan lagi. Jadi sifatnya orang itu kita keluar rem, diingatkan lurus lagi, keluar.